anak-anak. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya bahasa. Ibu akan membagi pembahasan ke dalam 3 pokok penting di antaranya. 1. Pengertian gaya bahasa. 2. Fungsi gaya bahasa. Dan 3. Macam-macam gaya bahasa. Gaya bahasa ialah cara seorang penulis atau pembicara dalam memilih kata-kata yang menjadi ciri khasnya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui bahasa. Gaya bahasa berperan penting untuk memperkaya makna, menciptakan suasana tertentu, dan memberikan efek estetis yang mendalam kepada pembaca. Menurut Tarigan, ada sekitar 60 macam gaya bahasa yang dimasukkan ke dalam 4 kelompok, meliputi perbandingan, perulangan, pertautan, dan pertentangan. Kali ini kita akan fokus membahas 2 kelompok saja. Pertama, perbandingan. Kelompok gaya bahasa ini mengandung maksud membandingkan antara 2 hal yang berbeda kemudian dianggap sama. Kelompok perbandingan ada 10 macam gaya bahasa, tetapi kita akan fokus ke 3 macam gaya bahasa. Di antaranya simile, personifikasi, dan metafora. Kelompok yang kedua yaitu pertentangan. Kelompok pertentangan merupakan kumpulan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata berlawanan untuk menggambarkan 2 hal yang bertolak belakang. Nah, yang akan dibahas dalam kelompok pertentangan hanya hiperbola saja. Jadi anak-anak, fokus kita kali ini hanya akan membahas 4 macam gaya bahasa saja ya. Gaya bahasa simile merupakan gaya bahasa yang membandingkan 2 hal yang berbeda. Perbandingannya secara langsung dijelaskan oleh kata seperti ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, penaka, dan serupa. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Betul, kata seperti digunakan untuk membandingkan kondisi wajah pucat mirip mayat. Gaya bahasa personifikasi menggambarkan benda mati atau konsep abstrak seolah memiliki sifat manusia. Contohnya seperti ini teman-teman, biar waktu yang menjawab. Tepat sekali, waktu yang konsepnya abstrak digambarkan seolah memiliki kemampuan berkomunikasi. Gaya bahasa metafora membandingkan 2 hal yang berbeda walaupun tidak dinyatakan secara langsung dengan kata pembanding seperti simile. Jadi, metafora ini pemakaian kata-kata bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Aku kasih contoh ya teman-teman, Marvel adalah sebutir berlian. Benar, hal ini mengandung arti bahwa Marvel merupakan anak berharga dan tentunya penerus keluarga. Gaya bahasa hiperbola mengandung pernyataan atau ungkapan yang melebih-lebihkan jumlahnya, sifatnya, atau ukurannya dengan maksud untuk memberi penekanan pada suatu pernyataan, memperhebat situasi atau menambahkan efek dan kesan yang lebih dramatis. Contohnya seperti ini teman-teman, cowok itu yang berbicara panjang, sepanjang jembatan Suramadu. Betul sekali, pernyataan itu mengandung ungkapan berlebihan ukurannya. Bicara cowok itu meskipun memang panjang tidak akan sepanjang jembatan Suramadu. Maka hiperbola digunakan untuk menekankan lamanya cowok itu berbicara. Adapun fungsi gaya bahasa menurut Tarigan, yaitu 1. Sebagai salah satu teknik pengembangan kosakata siswa. 2. Peran penting dalam menunjang keterampilan berbahasa. 3. Meningkatkan efek estetik dalam menciptakan suasana tertentu. Serta menjadi alat retorika untuk mempengaruhi dan meyakinkan penyimak atau pembaca. Nah, gimana anak-anak, bisa dipahami? Jadi pembelajaran kali ini cukup sampai sini ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.